Oh iya. Saudara ngapain? Apakah ada? Jadi bapak dan ibu yang ada di Banjarnegara itu sama sekali tidak pernah mendengar sebuah cerita atau Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama saya ingin meluruskan dulu hal-hal cara berpikir. Oke lah, heritage menjadi bagian dari pemikiran. Tetapi tradisi Islam itu penuturan. Secara itu dibentuk dari penuturan. Dari penuturan orang-orang yang adil, yang sikok, gitu. Seperti kisahnya hadis dari A, B yang jangka waktu kisah itu bisa sampai 10 generasi. Jadi itu juga harus dihargai. Tadi yang disampaikan oleh Pak Udin itu antara menyebutkan nama Pak adiknya Pak Yasin namanya apa? Pak Abdurrahim. Pak Abdurrahim itu salah seorang narasumber syariat Islam. Lahir tahun 1901. Seorang kepala sekolah, seorang menir. Jadi pada waktu hidupnya dia itu orang pandai. Saya pernah menelusuri bercakap-cakap dengan beliau beberapa hari. Ada lagi yang sebutnya mungkin namanya Koduro, orang Purbalingga. Itu gimana? Gimana? Orang Banjarnegara yang menikah dengan orang Purbalingga. Itu Bu Walidah itu bukan cerita yang penting bagi kami orang-orang Banjarnegara. Itu cuma kunjungan pimpinan pusat, begitu ya. Kalau zaman sekarang pimpinan pusat kesini lalu memberi pengajian. Jadi belum tentu itu menjadi berkesan. Dan apalagi kalau kita mengingat bahwa sebelum itu sudah ada yang namanya Pak Siraj. Itu kalau nggak salah anaknya Ahmad Dahlan yang kedua ya. Itu kan belajar di sini kepada Kiai Muhammad Nur. Kiai Muhammad Nur. Ya, juga kepada Kiai Ihsan. Kiai Ihsan itu seorang pendiri Mahkamah Islam Tinggi. Jadi itu kelasnya itu nasional itu. Nah, itu menuturkan kepada anak-anak dan cucunya kisah-kisah itu. Dan kisah tentang Bu Walidah. Kunjungannya itu antara tahun 1927 sampai 1929. Pada waktu itu Bu Walidah sedang sibuk, mungkin sedang menyiapkan Sumpah Pemuda. Dan itu kan perempuan juga punya kiprah. Coba ditelusuri. Yang pertama. Yang kedua, perlu ditelusuri lagi apakah betul Muhammadiyah Banjarnegara itu lahir tahun 25. Itu perlu saya kira kalau PP Muhammadiyah itu tertib pasti ada SK-nya. Saya pernah melihat SK-nya kok. Dan di SK itu bukan tahun 25, itu barangkali SK yang berikutnya. Pada tahun 1917 itu sudah ada hubungan yang akrab antara pengulu Langgar Banjarnegara, pengulu Langgar Purbalingga, pengulu Langgar Temanggung, dan pengulu Langgar Yogyakarta yang waktu itu kan Pak Ahmad Dahlan sendiri. Pengulu Langgar itu hubungannya tuh cukup bagus ya, walaupun belum ada WA gitu ya. Ini komunikasinya bagus. Lagi pula di sini ada seorang pedagang kulit yang biasa lang-lang kemana-mana dan komunikasinya itu dengan Pak Ahmad Dahlan, dengan pendiri NU, Wahid Hasyim dan lain-lainnya. Ya karena itu kemudian bisa dicatat dan ditelusuri sejarah tentang Haji Ihsan yang salah seorang pendiri Mahkamah Islam Tinggi. Jadi perkembangan organisasi Islam itu termasuk Muhammadiyah tidak boleh dilepaskan dari kiprah
pengulu, terutama pengulu Landrat sebelum zaman kemerdekaan. Kemudian saya ingin mengingatkan, tidak harus masjid milik Muhammadiyah yang menjadi basis Muhammadiyah. Seperti Masjid An-Nur yang di Masjid Agung Bandar ini, itu masjid milik masyarakat. Itu bukan milik Muhammadiyah, tapi tradisinya Muhammadiyah dan dikuasai atau diatur oleh orang-orang Muhammadiyah ini di belakang saya. Tapi pada itu ketuanya jadi itu terus menerus. Nah, seiring dengan pola pikir bahwa Muhammadiyah itu berkembang juga dengan karena penghulu, maka jangan lupa Batur itu penghulu di bawah penghulu Landrat Banjarnegara. Jadi tidak mungkin mereka berada di depan. Itulah yang kemudian kita harus menyadari bahwa Batur itu yang bagian dari Kabupaten Banjarnegara yang lahir tahun 1915 sekian itu ada struktur penghulu yang di tingkat kecil, yaitu Batur, dan itu ada di bawah kendali penghulu Landrat Banjarnegara. Penghulu Landrat Banjarnegara itu pendiri Syarikat Islam di Banjarnegara sekaligus penasehat Muhammadiyah Banjarnegara. Itu Muhammad Nur itu, ya. Kemudian ada seorang lagi yang namanya Pak Ko Adiwijoyo, itu presiden Syarikat Islam, itu penasehat Muhammadiyah. Nggak bisa dipisahkan antara Muhammadiyah dan Syarikat Islam di Banjarnegara dalam perkembangan dakwah Islam itu. Saya perlu juga sampaikan informasi bahwa ketua Muhammadiyah yang pertama itu namanya Haji Ahmad. Haji Ahmad itu sepupunya Muhammad Nur. Sedangkan Haji Ihsan yang kemudian dibuang ke Temanggung itu adalah iparnya. Terus Haji Ahmad itu dibuang ke Kaledonia. Kaledonia itu mana dia di Australia dia. Itu para penghulu yang gerakannya sangat radikal, yang galak-galak. Itulah yang mendirikan Syarikat Islam dan Muhammadiyah di Banjarnegara, dan itu diteruskan oleh anak cucunya. Pada anak cucunya ada catatan-catatan, dongeng-dongeng, katakan dongeng lah kalau kurang dipercaya kan, dongeng yang bisa dikaitkan dengan dakwahnya Siti Walidah Banjarnegara. Saya kira demikian. Nah, saya minta tolong itu ya dicek kembali mengenai berdiri formalnya Muhammadiyah di Banjarnegara. Saya sanggah kalau 25, karena tahun 17 sudah ada gerakan-gerakan pertemuan antara para penghulu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan saya respon, coba saya respon gitu. Bagi saya dan Bukit tentang cerita Pak atau yang Sirot datang ke Banjarnegara itu adalah satu hal yang baru bagi kami ya Bukit ya, dari di keluarga besar itu. Tapi itu sudah jadi cerita tersendiri yang menambah pengalaman dan cerita kami tentang Pak Sirot Dahlan itu, karena beliau di keluarga juga dikenal sebagai sosok yang guru agama dan juga beliau seorang seniman juga ya Bu ya. Itu yang tentang Kiai Sirot. Kemudian yang kedua, perihal Muhammadiyah di Banjarnegara, tentu saya percaya lebih tua daripada 1925 ya Pak. Kami semua percaya bahwa sebelum 1925 itu pasti sudah berkorespondensi atau mungkin bahkan sudah ada kalau kita bahasa akademisnya itu proto Muhammadiyah cabang Banjarnegara gitu. Jadi sebelum ada Muhammadiyah Banjarnegara secara formal itu ada gerakannya begitu. Tapi kenapa tadi kami bisa mengatakan 1925 itu atas dasar arsip, berdasarkan arsip Persatuan Muhammadiyah India Timur yang kemudian mencatat secara urut kronologis cabang-cabang yang sudah diakui oleh Hofdestur Muhammadiyah pada waktu itu. Yang kalau kami baca di sini cabang Banjarnegara itu kembali lagi ke 1925, tapi
itu tidak berarti kemudian baru 1925, tapi kami percaya sebelum 1925 pasti sudah ada begitu bibit-bibitnya yang mulai bergeliat seperti itu tentang Muhammadiyah dan Aisyah. Tapi hanya saja ya itu tadi kami kemudian mencoba melakukan pendalaman secara lisan agar mendapatkan cerita-cerita untuk melengkapi. Jadi mungkin secara dokumen 1925, tapi mungkin kalau secara cerita ada yang lebih tua daripada 1925 itu kami sangat mengapresiasi gitu. Disampaikan bahwa ada dokumen di atas 25 yang pernah dibaca gitu ya. Siapa tahu ada dokumennya, karena kalau ini sudah ada dokumennya dan Banjarnegara menjadi cabang ke-38 ya, ke-38, urutan ke-38 yang dicatat oleh Gusdur Muhammadiyah. Catatan ini tahun 28, ini catatan tahun 28. Jadi pada tahun 28 Gusdur Muhammadiyah itu mengeluarkan catatan-catatan tentang pendirian cabang. Memang itu sudah cabang ya, bukan gerombolan nanti. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada justru ada temuan di atas 25 atau lebih tua dari 25, mungkin ini akan menjadi catatan baru bagi kami. Itu kalau dilacak di arsipnya PP Muhammadiyah, ya bukan, itu kan informasi dari statement tahun 28. Kalau yang ada SK-nya kan ada SK-nya pada waktu itu, bisa dilacak mungkin di sekretariat PP Muhammadiyah yang lama. Ada nggak? Kalau nggak ada, memang itu kelemahan kita dalam hal sejarah. Baik, iya. Mungkin itu bisa melakukan begitu. Jadi kalau sejarah itu ada satu proses namanya heuristik, itu adalah proses mencari sumber. Jadi kita gali sumber tulisan, sumber arsip, sumber dokumen, foto dan lain sebagainya. Selama dokumen itu adalah dokumen yang kemudian paling bisa kita akses, kita temukan, kita baca, dan kemudian itu misalkan seperti ini tadi mencatat 1925 begitu ya. Nah itu bisa menjadi pegangan selama belum ada sumber pembanding untuk yang lebih tua begitu. Nah misalkan penggalian lisan kemudian ada cerita tentang 1925 atau 1917 tadi sudah menjalin hubungan, itu justru malah bersifat memperbarui begitu, melengkapi dan memperbarui. Nah kemudian yang saya perhatikan tadi dari cerita Pak Angit tentang Siti Walidah begitu, bahwa beliau itu kesini hanya sebatas kunjungan biasa, melakukan pengajian dan lain sebagainya. Nah justru keterangan itu yang melengkapi riset kami, karena seperti yang tadi saya cerita, riset kami itu tentang Siti Walidah di Banjarnegara hanya terbatas pada berita beliau itu ke Banjarnegara, titik, hanya sampai di situ saja. Tapi kemudian tadi mendapatkan tambahan bahwa ada keterangan bahwa Siti Walidah melakukan pengajian, kemudian berkunjung begitu ke cabang Banjarnegara, itu menjadi sesuatu yang baru bagi kelengkapan riset sejarah kami begitu. Mungkin bisa melanjutkan nih.